Guru matematik 2 tambah 2 4. Oh, pasti. Kalau kopi nggak ada tuh. Nggak ada. Jadi berubah, kita ngikut aja tuh. Ibaratnya benar bang, lagi awak makan mie bang. Ah, Nyoyah kami kok mengana. ah, Iputer na sep kadang. ah. Hana sama sih. Ya. Lebih emang ada Pak Ji. Sebagai barista masih, Jack? Aku kayaknya bukan barista lagi. Lomba manual brew main, lomba mesin main, latte art main, ini main. Terakhir mandum juara put. Kita banyak kali melahirkan atlet santai. Aceh kan salah satu selain Penghasil kopi. ganja kopi ya. Betul. Ganja. Itu bawah tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Cang Panah. Podcast. Apa tuh? Podcast. Pocas. Podcast. Cah ngecah cu bang. Betul. Pas semangat cu. Ya. Oke, cale itu. Biar nggak kles ya kan. Apa kabar kawan-kawan semua yang ada di rumah, di Biren, di Juli, di Gedung, di Prasablang, Di Aceh manapun gitu. di Aceh, Di Jotring. Di Jotring. Oh iya, di Jotring, betul. Dan dimanapun Anda berada. Betul. Semoga kalian baik-baik aja, sehat-sehat aja, dan juga di Aceh wilayah barat selatan sana sedang musibah banjir. Di Aceh Utara juga sedang meluap air ya kan. Ya, kita turut berduka cita atas musibah yang sedang melanda saudara-saudara kita yang ada di belahan kabupaten lainnya yang ada di Aceh. Ini tempat hari ini kita syuting ini tanggal 25 November. Betul. Bertepatan dengan Hari Guru. Ya. Selamat kepada Buat para guru. Selamat Hari Guru kepada Selamat para Hari guru. Ya, semoga guru-guru yang sedang menguji ikut P3K. ya, ada juga tuh. Ya. Semoga hasilnya terbaik lah. Hasil terbaik. Dan guru-guru dimanapun, Bang. Karena di samping kita ini juga termasuk salah satu kategori guru. Betul. Guru bukan Betul, dalam bidang akademik maksudnya. Ya, karena guru itu kan tidak mesti harus guru yang mengajar murid SD atau Kan dalam bidang akademik mandang bang. guru Kan itu luas. Gure namanya mandang gure. Betul. Babut nah gure. Dumpat nah gure. Nah, guru silat sih dah. Nah, gure. Pokoknya kepada guru-guru gure-gure selamat Hari Guru. Dan kebetulan narasumber kita malam ini ya kita bisa bilang kategorinya guru dunia perkopian. Ya. Belum lah. Belum. Tapi kalau udah Aceh bang, kaite. Ya betul. Siapa ya untuk kalian yang nonton episode ini mungkin apalagi kawan-kawan yang Suka ngopi mungkin. suka ngopi ada di Banda Aceh, di Biren, ya siapa yang nggak kenal Jack, ya kan? Udah pasti kenal semua, nggak mungkin. Kok Mungkin ada yang belum mungkin, Bang. Kita kenalin. mungkin ada yang belum. Dari 10 orang, 9 orang udah kenal, satu orang yang belum. Nah, itu pun dia nggak punya medsos. Facebook dong bang. Nah, kan di samping saya ini ada Bang Reza Jack namanya. Bang. Ya, halo. Kebetulan beliau ini sekarang menetap di Banda Aceh. Betul. Nah, jarang-jarang pulang kampung sebenarnya. Iya. Asli Biren Jack kan? Biren bang. Asli Biren ya. Kemarin kebetulan kita ada di event yang sama. Nah, ketemunya di situ. Ketemunya di situ. Jadi sebenarnya kita juga udah pengen lama Jack ngajak si Jack untuk podcast di sini kan. Tapi jarang waktu dan jarak. Alhamdulillah kemarin ketemu kita ajak gayung bersambut. Jack pun mau malam ini kita syuting ya kan. Gayung bersambut, air pun tumpah bang. Enggak lah kan gayungnya disambut. Oh iya. Udah. Minyak aneh sambal Bisa-bisa pecah lagi gayungnya ya kan. Kayaknya biar enak kita ngobrol kan. Nih di depan kita nih kan yang ambil junior kan. Betul. Jadi ini sebenarnya sangat mencuri waktu si Jack nih kita hari ini ya kan. Ya. Aman. Nah, kopi kali ini spesial nih Bang. Ya. Nah, Spesial. langsung
Enggak, jelasin dulu kenapa pakai kopi, kenapa kopi. Sebenarnya kenapa harus kopi kayaknya sudah Sudah apa tuh? Sudah jelas, Bang. Sudah jelas, Pak. Karena gurunya udah duduk di sini. Iya. Jadi kita mungkin mau merasakan Kopi seduhan Bang Reza nih. Ya. Sebenarnya ihoi Bang Reza pu Bang Jack. Sebenarnya Bang. Meongan biren Reja. Bang Reza. Meongan ide Jack. Meongan diklat. Lu SMA diklat, diklat bola. PLP. Iya biren. Biren. Ya, karena diklat itu ada Aceh Selatan, ada yang di luar Aceh. Jadi hoi nan kampung mendu. Simelu. Berarti Biren Tokro nih. Tok nu, Pak Letingan lu. Agak absurd ya sekolah itu. Tapi ya sudahlah, itu sudah berlalu. Saat ini semua orang mengenal dia dengan sebutan Jack. Ya. Kenapa kita pakai V60 dan menuangkan kopi? Karena Jack pertama kali nggak pertama kali lah. Kita pernah ketemu di warkop si Jack pertama kerja dulu kayak aja kan? Oh iya, 2015, 16 Bang ya. 15. Oh, yang di Garing ya? Di Ule Garing. Saat itu kita coba-coba datang lah, ternyata orang Biren juga. Dari situlah Langsung Bang, si bismillah. Jack juga terkenal sebagai barista yang tampan ya kan. Nah, kenapa harus kopi? Inilah alasannya. Sekarang si Jack ini selain sebagai guru, dia juga konsultan kopi. Ya teman-teman ya. Nggak mungkin konsultannya betul ya. Tapi kalau gurunya kayaknya masih kita masih belajar. Karena namanya belajar itu nggak ada batasnya, Pak. Betul. Bahkan semakin seseorang menjadi guru, memang tuntutan untuk semakin belajar harus semakin tinggi. Enggak, karena guru matematik 2 tambah 2 4. Oh, pasti. Kalau kopi nggak ada tuh. Nggak ada. Jadi berubah, kita ngikut aja tuh. Ikut zaman. Betul enggak tuh? Jumpa ilmu baru lagi dan lain-lain lah. Semua orang bisa menjadi senpai. Nih kita agak kalem sedikit ya teman-teman ya. Nah, cuman mau melihat prosesnya dulu Betul, nih. betul. Tunggu nanti kita ngobrol lah. Lihat ini aja dulu kalian nih. Ini prosesnya ini ya, Ini tanpa scale ya. tanpa scale. Cerita dulu kenapa sekian ada. Ya, jadi kenapa nggak ada scale? sebenarnya sebelumnya terima kasih nih buat Ruang Teduh yang udah meminjamkan V60 nih. Nah, V60 set ya. kenapa nggak ada scale-nya? Scale-nya kan Lagi jualan. lagi jualan. Mungkin kita pinjam. Udah. Dan kebetulan juga nih malam minggu guys. Rame orang. Rame Nggak orang. mungkin ku bawa ini scale untuk timbang berat Hilang badan kan? senjata ya kan. Saboh itu, kamera deh. Ya. Iya, naduk. Jadi Kan ini- bisa scaling timang berat badan ke berat nih. jadi ini feeling aja berarti. Ini feeling aja. Tapi Udah bacing yang warna oranye, Bang. waduh. Timbang tepung ya. Jadi dalam proses ini kenapa nggak sekali dituang dah airnya? Tekniknya bermacam-macam dan juga cara persepsi orang juga bermacam-macam. Tapi yang pasti, kenapa tadi yang pertama kita berhenti dulu, setelah tuang berhenti, itu untuk menghilangkan si karbon yang ada di kopi. Ya, gitu. Jadi biar karbonnya keluar dulu, baru kita lanjut. Gitu. Jadi itu semua ada rumusnya sebenarnya. Kenapa dia harus, kenapa saya harus berhenti di sini itu ada rumusnya. Gitu. Ada yang mau di ini. Dan setiap orang beda-beda. Beda-beda tergantung kopi, tergantung dia mau keluarnya gimana. Gitu. Jadi banyak tergantungnya sebenarnya. Makanya kopi ini kalau misal orang sudah cocok sama, lo harus yang pegat. Karena sentuhan tangan berbeda pasti. Ya, Betul, biasa sering tadi Bang bawa kedai kopi. Jangan apa. Padahal dasarnya simpel, bubuk dan air panas. Iya. Cuman tangan Bang, ha? Ya, cuman Tangan cara yang beda. berhentinya, cara Berarti itulah paling. taste berubah-berubah, Bang, tergantung pengolahan ji lah kibana. Ibaratnya menau Bang, lagi awak makan mie Bang. Heeh. Nyoyah kami kok mengana. Iputer na step kadang.
Hana sama sih. Ya. Lebih emang ada Pak Ji. Karena anak udah ikutin zaman. Rupanya ayah karena ego untung. Nggak, Akan maksudnya- bertahan. Maksudnya resep sama, apapun sama, tapi Ya rasanya mana bisa beda. enggak, Mbak Limpa. Nah. Oke. Nyanyian emang harus Anda. Jep. Pokoknya agak bawa ini gitu. Kasih, Ya, kasih, betul. kasih bang dulu. Kasih Bang dulu. Bang, ambil gelas dulu lagi bang. Cuman kurang lebih ya, mohon maaf. Dengan keterbatasan alat dan segala macam. Ya. Oke, terima kasih. Ya, Aromanya sedap sekali nih. Tadi kita ada dapat bocoran tentang bijinya. biji ini, kopi ini. Ini salah satu kopi yang mahal nih. Kami nggak akan sebut Dan harga. hampir punah katanya bang. Dan hampir punah. Ah. Varietas langka. Langka. Ya. Sudah mulai langka. kopi ini Itu yang punah apa? Yang berkebun apa yang Memang kebun kopinya ada nggak lagi. Yang berkebun nggak mungkin bang. Jadi tadi juga dari informasi A1 yang kita dapatkan sebelum syuting, perubahan iklim saat ini berefek nih terhadap berkembang biak dan berkurangnya kopi. nanti bahasnya. Ya. Sama yang ini. Betul. Ini sebelum kita lebih jauh bang, tadi Bang Reza pun ada bilang masalah dia dipanggil Biren di sekolah PPLP. Berarti jamun segolong menurun sepak bola jamun. Atlet Atlet. Atlet. Dari SMP, dari SD. dari SD. Dari SD. Tapi ngomong-ngomong kan, podcast kita paling banyak undang anak bola. Secara tidak langsung. Basic ya, basic bola. karena biren bang. Biren Menurut terkenal. aku, Biren tuh kayak gitu Ya, menurutku. ya, Biren ya. bola. Kayaknya dari kita semua di sini semuanya pernah SSB. Ya. Walaupun nggak jadi apa-apa kan. Ada jaman SSB tuh. Hah? SSB jaman SD SMP. Berata. Berata. Zulfiandi College. Ya. Betul, Ya. betul. Habis itu ikut Popda kayak gitu. Ya, Pak. Popda. Berarti pernah itu menjadi cita-cita lah, menjadi sepak Oh, ya. bola profesional. Ya. lah. Memang cita-cita dari awal pemain bola. Cuman Sampai kenal sampai sekolah di sana. cewek, kenal Enggak, maksudnya sampai sekolah ke PLP juga. Iya. Dan Sampai di PPLP masih itu cita-citanya. Rupanya tidak. Berarti Rupanya hidup ini umur berapa tuh, Bang? Umur berapa yang wah, nggak bisa lagi nih main bola nih. Aku tinggal kelas kan, SMA tinggal kelas. Setelah tinggal kelas, udah mulai yang lain-lain lah gitu. Agak lain-lain. bengal lah. Ya, udah kurang terkontrol dan lain-lain. Nggak cocok lagi. Tamat SMA, aku SMA 4 biji. SMA 4 biji. Jadi Banyak kawan. Ya, Betul. Banyak kawan. Jadi Banyak pindah-pindah banyak kawan, waktu untuk latihan bolanya berkurang. Gitu. Jadi terakhir ada ikut turnamen yang memang pemain liga di situ. Baru sadar fisiknya rupanya fisik dan skill rupanya Jauh. jauh. Berarti kalau turnamen tertinggi yang pernah Abang ikut apa? Nah, modelan Popda, Popda, Porda, berarti Porda, ya gitu. gitu. 2010 pernah Popda Ya, di Cina Tamiang. Miang. 2000 Ron di sih. Singkil. Kalau si Fahmi kan di basket, Basket, ya. si Jack di bola sama Kevin. 2008 Kevin. Gegetaran. Kevin Matang. Oh ya. Saya gegetaran banget cowok itu. 2008 di Sigli, 2009 Aceh Singkil. Nah, aktif lah. Cukup aktif sebenarnya kalau Aktif, kita lihat aktif. dari pergerakan perkembangan sepak bola ya. Kenapa ujung-ujungnya jadi barista? Nah, Jadi menarik nih. 2014 sepupu aku kuliah di Jogja. Jadi dia hampir selesai, dapat tawaran, Jack balik aku ke Banda buka coffee shop gimana? Gitu. Jadi barista. Tayo eran di barista mantang. apa? Pui bagaju dong. Ada pula yang kopi ya. Jadi set lah. Dia kan langsung WA, mesinnya udah terbeli nih, merek
ini gitu. Jadi langsung Cari tahu lah Bang. tahu, wah nggak main-main kan, mesinnya aja 120 mungkin di zaman tuh. 120, terakhir cari tahu apa itu barista, nonton YouTube dan lain-lain, karena di Aceh juga Masih era awam, itu masih perpindahan ya, antara si ini menuju si transisi. Betul. Jadi ya terpikir juga kita anak kuliah, daripada tiap hari kita nongkrong bayar ke kedai kopi orang, bayangan pertama itu biar gratis kopi. Biar bisa kopi. Ah ya betul, biar kan kita kerja kan dapat jatah minum. Iya, betul. Dapat jatah minum. Bayangan awal itu. Rupanya begitu belajar, kebetulan saya juga diajarin sama orang perusahaan juga. Menarik kopi ini. Jadi misal dari pagi sampai malam kita belajar di teorinya dulu, teori. Hari kedua nanti setelah teori kita belajar gambarannya dari nomor 1-20 yang mana yang kira-kira kita belajar kemarin gitu-gitu. Selama kurang lebih seminggu atau 10 hari. Di training kan? Nah, di situ baru terakhir terpikir, rupanya serius profesi ini. Dari situ awalnya. Setelahnya yang ngulik sendiri, belajar aja. Dulu saya ada komunitas di Banda Aceh ya sama anak-anak komunitas. Jadi dari momen itu menjadi turning point lah. Ya, betul. Turning point. Betul. Sampai sekarang masih aktif di bidang perkopian. Betul ya kan? Sangat aktif. Masih sebagai barista masih, Jack? Aku kayaknya bukan barista lagi. Bukan lagi barista. Bukan, karena nggak aktif ngebar. Aku sudah nggak aktif ngebar. Dulu 2014 sampai 2017 ya. Itu barista itu full ya, time ya. Setelah itu saya ada bikin kopi botolan, produk kopi pejuang kalau dulu pernah dengar. Kopi pejuang sama bunga desa. Jadi jualan itu, ketika kita jualan itu kita nggak aktif lagi ngebar, kita bukan lagi barista. Kita kan nggak melayani, kita produksian di rumah, kita jual. Terus juga saya dikontrak 2 tahun sama salah satu brand rokok untuk jadi brand ambassadornya dengan program tentang kopi juga. Jadi keliling daerah ke Indonesia dan lain, Bali, Bogor, Jakarta itu bawa brand kopi dari sini. Gitu. Jadi di Bali saya pernah nyeduh satu hotel lah kira-kira penghuninya untuk nyeduh kopi untuk brand ambasadornya seluruh daerah. Kayaknya mantap kali. Berarti jame-jame hotel yang awal kopi langsung ipegali saja maksudnya. Enggak, hotelnya udah di booking. Bukan pengunjung biasa. Kalau secara tapi kacamata aku tuh terserah lah apakah itu di order by person kepada si Jack langsung. Ya kayaknya aku baru kali ini dengar anak Aceh apalagi anak Biren nyeduh kopi di hotel di Bali. Dan keliling Indonesia. Dan itu dibiayain kan gitu kan? Dibiayain kan? Ya. Sekedar informasi buat kalian, sekarang si Jack sedang aktif di Bertaut Coffee Roastery. Bertaut Space. Bertaut Space. Awalnya rencana ke situ. Coffee Roastery. Ya, awalnya. Tapi sekarang roasternya ada, karena space-nya juga cocok untuk dine-in juga dan lain-lain. Kami bikin tempat, ada satu meja di tengah. Kalau misal kalian ada lihat foto itu ikonik lah. Itu orang pasti tahu itu di Bertaut. Nah, itu meja untuk mau buka kelas atau mau misal ada customer mau mesan mau bikin sendiri boleh. Nggak mau bikin sendiri mau dibikinin juga boleh atau mau diajarin boleh, dan itu nggak ada kena sama sekali. Jadi bayarnya harga normal aja. Harga normal, kita punya 25 alat seduh gini. Beda-beda ulir. Kalau kita ke Banda, kita harus nih. Kita ya betul. Kalau kita ke Bandaan nggak bisa ngopi-ngopi. Cocok tuh podcast di situ. Boleh juga. Mana bang, maksud kan game no cerita maksud kan ro urang. Keseduh ke ro.
Lihat boi, bukan ada namanya enggak pedalai kopi kah mungkin lagi hanya kan. Ya, gian gepegah, goan tasih pau. Ya, jadi kalau di sana orang sudah mulai tertarik untuk Mempelajari. jadi ada bahasanya di sana home brewer gitu. Jadi dia beli, dia bikin di rumah dan lain-lain, dia ngulik dan lain-lain. Kalaupun ikut kompetisi nanti independen, gitu lah. Oke, Dan oke, itu oke. paling banyak beli biji kopi. Beli Ngolah kopi ke untuk rumah. ya dia penasaran sama proses ini, penasaran ini. Oke, Jadi kayak oke. kemarin misal ada bapak-bapak pengen diajarin 3-4 malam lah dia kira-kira rutin. Terus dia tertarik, dia beli alat sendiri, beli ini sendiri. Ya terakhir kan beli biji kopinya sama kami. Iya. Karena tujuan itu, Bang. kami juga tujuannya jual biji kopi. Betul. Tujuan tercapai, Bapak bahagia ya kan? Karena kita banyak prosesnya di sana. Banyak, nggak beragam. Misalnya kayak gini aja ada berapa tadi alat-alat kayak ini? Ini Tempat ada apa? banyak. Alat banyak. Paper Papernya pun filternya beda-beda. itu pun banyak. Banyak jenisnya. Jenis kopinya pun banyak. Oke. Dan kita juga ada cerah mau tes pakai merek air lain-lain ya Bebas. bebas. Nanti suruh dia kena. bebas. Betul. Karena setiap brand, setiap produk air juga beda-beda kan. Beda Ya, mineralnya, betul, beda betul, ini. betul. Beda PHI juga. Mia pakai Kalau pakai air mineral nggak usah pakai gelas. Hayu, karena ada manis-manisnya. kalau pakai RO kayak mana Bu? Kalau Besi. Beda ubah jiwa. Jadi sekarang berarti bisa kita bilang salah satu co-owner lah di Bertaut Space. Owner Aku pengelola, apa namanya kalau pengelola? ya Ya CEO. gitu. Ya bahasa kerennya itu. bahasa kerennya sih. Itulah, Bang. Bahasa Hino yang jaga gede. Ya. Jaga gede. Berarti Jadi sebelumnya sebelum di Bertaut nih sebelum menuju Bertaut lah pernah di apa aja? Maksudku apa sebelumnya juga buka warkop atau Ya. tetap bekerja di warkop atau apa perjalanan sebelum menuju Bertaut? Jadi tadi kalau kita tarik ke belakang dari aku Tanah Bata, setelah itu buka produk botolan. Ya. Berarti penjualan. pertama nih Tanah Bata itu pertama tadi Bang kan? Pertama, terus buka produk botolan, jualan. Kalau dari segi laku, segi uang, aku banyak uang di era itu. Karena dalam sehari kami bisa produksian sampai 100 botol. Oh, oke. Jadi kami bikin kayak misal Lebaran, aku ada partner juga bikin campaign bahwa masa Lebaran kasih sirup ke tamu, yang datang anak-anak Ngopi muda lah, kayak ngopi. jadi kopi lah. Masa ketika Lebaran kita stop ngopi di rumah, Ya. nggak fair gitu. Jadi bikin campaign itu orang pesan pengantarannya malam Lebaran. Jadi malam Lebaran itu ada rumah itu 20 botol sampai ada aqua galon kan. Si aqua galon kecil itu satu itu. Jadi memang malamnya Kampanye berhasil. ya jam-jam 2 Cuan-cuan aku jual. langsung balik ke Biren biasanya kan. Malam Lebaran balik Biren itu dalam keadaan senyum memang. Betul Cuma banget karena Urea ada kan rata-rata ke gede kopi. Betul, itu. betul. ya, dan betul. itu produksian rumahan bang. Itu produksian rumahan kita secara butuh modal gak besar, HPP juga kecil, dan lain lah gitu. Jadi sangat sehat untuk bisnis di era itu. Jadi terakhir karena idealisnya juga masih kuat, buka lah lahir anak, jadi gak mungkin produksi di rumah lagi, agak ribut dan lain lah. Jadi buka kedai, kalau dulu pernah dengar Kala Berdua pertama di rumah shelter gitu. Ya, yang di Lambu. Dan di Lambu itu targetnya juga meneruskan yang tadi itu. Cuman ketika di situ, ketika kita tetap jual botolan, mungkin bayangan aku kenapa selama ini botolan menarik karena dari rumah kan, rumah free pengantaran dan lain-lain lah gitu. Jadi jam antar itu kapan aku bangun sampai kapan aku tidur. Jadi selagi nggak tidur jam 4 subuh tetap diantar. Masih bisa Masih bisa antar. Terakhir buka Kala Berdua biar dia nggak nebeng nama si kopi pejuangnya. Jadi bikinlah produk baru. Jadi kopi pejuangnya nggak jual lagi di situ. Kalau orang tanya kenapa aja nggak jual kopi pejuang, udah siap berjuangnya. Jadi ada satu produk lagi namanya Bunga Desa dulu kan, itu kopi coklat kalau Bunga Desa. Orang itu juga kayak ibu-ibu, Dek, Bunga Desa kok nggak produksi lagi?
Enggak Bu, udah janda dia, udah nikah, udah janda pun enggak bunga desa lagi, udah selesai. Gitu kan. Jadi kita keluarin beberapa produk dan alhamdulillah sangat jalan, sangat bagus di Potensi pasarnya. Iya, potensi dari penjualan dan lain-lain. Terakhir karena bagus tadi kita pindah ke tempat yang lebih besar lagi. Pango ya Bang? Ya, Pango. Setahunnya kita masih merdeka. Habis itu kan dihantam COVID ya. Ya. Dihantam COVID dengan aturan yang sangat ketat bahwa malam nggak boleh jualan. Jualan sampai sore itu pun harus take away dan lain-lain lah gitu. Jadi orang juga nggak punya uang masa itu dan lain-lain. Jadi pelan-pelan kita jatuh. Cuman belum terlalu anjlok. Dihantam dengan ada orang-orang kaya di era COVID itu buka kedai yang memang secara konsep gila. Iya. M mungkin ya. Betul. Gitu. Berarti Secara invest, konsepnya. Bang? Enggak, buka punya sendiri. Ya serah dia lah mau invest mau apa. Pokoknya ada Kala berdua menjadi tenggelam lah. jadi secara tidak langsung. dengan kita cuma konsep kan Kala Berdua cuma satu ruko ya. Iya. Itu akan tenggelam karena Betul. ketika COVID orang ngopi di ruko bayangannya kayak banyak penyakit, banyak lengket-lengket. Jadi kan Terlalu dekat. ada campaign bahwa ngopi di tempat terbuka dan lain lah gitu di era COVID tuh kalau di sini ya. Jadi dari situ cuma masih bisa jalan. Ini insya Allah tahun depan juga masih mau garap lagi. Kalau berdua. Karena Merek masih kuat berarti ya? masih insya Allah lah. Tentang Jadi merek Kala berduanya. kita pindah aja biar warna baru gitu. Iya. Sementara sekarang bertaut. Aktif di situ. Aktif di bertaut dulu. Mungkin Ya nanti main-main lah. Insya Allah kalau kita ke Aceh nanti kita akan ke Bertaut Space ya. Udah nanya benda. Loh. Sinyo paling sering. Oke. mungkin kita tarik ulur dulu sedikit, Bang. Karena kalau sekarang nggak aktif lagi, berarti kan barista itu dikatakan barista kalau dia ngelayani orang, ngebar berarti Bang. Betul. Kalau misalnya kayak Abang bilang tadi, Abang buat kopinya rumahan itu berarti bukan disebut barista berarti kan? Bukan. Berarti barista itu kan kenapa dia menjadi barista ketika dia berdiri di belakang bar. Ya. Makanya ada beberapa etika yang harus dia jaga. Contoh misal dia kerja harusnya pakai apron ya. Atau pakai setelan kerja lah gitu. Karena itu kan barista profesi. Oh, itu berarti menjadi salah satu kriteria untuk menjadi barista yang baik gitu. Iya. Sebenarnya kriteria barista itu sebenarnya kayak mana? Yang pertama pasti attitude ya pastilah dari etika dulu tuh. Dari etika, dari cara dia ngobrol, cara dia melayani dan lain-lain gitu. Karena kita bergerak di bisnis F&B. Betul. Kita nggak bisa ngatur siapa yang boleh minum kopi, siapa yang nggak boleh. Jadi yang datang sesekali gubernur, sesekali tukang becak. Betul. Semua kalangan. Jadi semua kalangan. Dari ADE sampai UU. Anak kecil sampai orang tua, anak paling Ibaratnya dari napeng je kopi, hanapeng je kopi. semua. Betul. Penjudi, narkoba, semua Masih minum kopi. Apalagi kultur kita di sini ngomong bisnis di kedai kopi, ngomong semua di kedai kopi. Betul. Jadi panen padi pun bisa di warkop ya. Jadi barista itu harus bisa menempatkan dirinya di mana. Karena kan orang ke kedai kopi dengan mood mungkin dia lagi nggak pas kepala lagi dan lain, jadi dia harus jaga sikap di situ. Terus juga kebersihan, jadi rambutnya jangan jatuh-jatuh, jangan ini itu juga perlu. Ya kira-kira itu. Itu berarti bisa dibilang kriteria paling mendasar lah. Mendasar. Apalagi kalau misalnya kita ngomong sudah tahap coffee shop dan lain, kayak misal musik harus kita atur kan. Ketika hari Senin musik apa kita kasih, orang ngantor lagi stresnya tuh. Musik apa, pagi gimana. Ya udah jabat ke coffee shop Bang, lagi ada Mang Mbak Jim Majapahit. Betul. Betul. Ada gaji kopi itu. Pada nang boleh. Terus pakai kopi minta barbel. Tahu nggak lagu apa? Cover Felix. Oh iya. Terus juga dia harus jaga cara bicaranya. Contoh misal kayak pertanyaan umur anak itu dihindari aja. Walaupun kita lihat itu udah tua, kan ada terkadang so asik ya. Iya. Anaknya mana Pak?
rupanya mandul bapak nih. Rupanya, Udah nikah. Bapaknya udah sekian berjuang tahun punya gitu. anak, Ah, bisa. itu nggak boleh. Salah kan, Yang? Dan umur juga nggak boleh. Umurnya berapa bang? Ketika untuk apa? Ya. Dia customer, dia nikmati, dia kasih uang, kita kasih produk kita yang paling bagus ke yang beli ini. Kalau kita tanya umur, jangan-jangan ketika dia lebih muda, kita bisa dia Menganggap segan remeh dia. kan, udah ada jarak. Iya, iya. Ketika dia lebih tua juga, mungkin dia nganggap kita anak kecil dan lain-lain. Jadi mending dihindari aja pertanyaan gitu. Berarti itu penting tuh, etika. Penting. etika Terus dasar. kayak misal merokok, kalau bisa memang nggak boleh di bar, Keluar, nggak boleh depan customer. Ini takutnya saat bulat depan customer kan. Betul. Belum lagi nanti tumpah pula. Setelah merokok wajib cuci tangan. Banyak hal yang memang dia harus jaga. Minyak hino kadang tengah mantah hino Ada kena je kopi bagi combe. Bagaimana boru? Berarti hal paling mendasar kalau kita mau jadi barista itu Emang attitude dulu. Nanti di sini bawahnya ada hospitality, customer service itu sekarang wajib. etika berbicara dalam menghadapi customer. Ya. Baru skill. Skill bisa dilatih, Skill bisa dilatih. bisa dibentuk. Tapi di mana-mana emang harus dijaga emang attitude. Ya, attitude biasanya kan dari Dumpat aja, dumhor aja. memak ya tuh, dak dulu Ya. deh. Betul. Yang memang hal yang paling mendasar. Paling dasar, ya. Terjun ke dunia manapun, kalau attitude-nya bagus, ini akan lebih Ya. welcome. Betul lah, ya. Pak. Kalau orang attitude-nya bagus mungkin dia agak lebih mudah mengembangkan skill. Apalagi Kan bisa diajarin, ini bisa diajarin, nggak bisa Bagai damang, Pak. IT bisa diajarin dan lain-lain. Ya. Tapi ketika attitude, nggak ada guru attitude. betul. Tidak salah tuh, kayak banyak orang bilang adab sebelum ilmu, Ya. ilmu sebelum beramal. Nah, Hmm. jadi kalau ada adab, nggak ada ilmu tapi nggak ada adab, ya kayak gitulah ceritanya kayak tadi itu ya kan. Mungkin banyak salah persepsi sekarang kan. Ada beberapa kadang yang pertama itu penampilan. Skin lah. Skin dulu. Skin. Ada, Skill namanya. ada maksudnya Tapi ada juga yang kita lihat hampir setiap hari. Dia kayak mana ya? Kadang dia ingin membentuk dirinya seperti oppa Korea, tapi tetap jijik juga kita lihat ya, kan? Sebenarnya nggak beda banget. karena ada beberapa kayak gitu bang. Yang pertama itu kadang penampilannya dulu nih. Attitude nanti lah. Nah, yang penting aku jadi barista nih harus perawakannya keren gitu. Bang. Ya, Karena zaman sosial media kan sekarang udah mudah diakses. Ya. Jadi mungkin dia follow, lihat dari segi penampilan, dia nggak tahu perjuangan si idolanya tuh untuk jadi seperti itu gimana dan lain gitu. Seharusnya ketika kita mengidolakan, ya contoh kita sebutkan karena kita lagi bahas barista, saya barista, aku barista, mengidolakan si Jay sebagai barista. Seharusnya yang diidolakan itu adalah ilmunya. Nah, tentang tampilan ya nyusul aja lah. Kalau Cocok-cocokin juga Kalau ya kan. tampilan seorang barista tuh harus rapi, kan? Harus rapi, bersih. Rapi bukan pakai jas ya. Nanti Kalau dia dikira pakai- jadi bukan Rambutnya. wajib pakai jas. kalau pakai jas nanti mandi. dikira Mandi, anggota dewan. minyak wanginya nggak boleh berlebih. Ya minimal nggak bau badan lah, nggak bau badan. Ya gitu. Terus Ya. juga dia harus ada pengetahuan. Pengetahuan ya minimal ketika ditanya dia bisa jawab. Gitu. Jangan nanti ketika tanya, "Oh, homnya Mbak Doki." Boleh pergi dia Mandum Doki. Ayo pakai lagi home no bubuk lagi. Harusnya sebelum dia bilang home tuh dia pertama kali masuk dia kan harus nanya, "Bang, ini kopinya apa ya yang kita pakai di sini? Level roastnya gimana? Boleh nggak ya aku lihat sesekali ini ya waktu roastingan dan lain-lain lah gitu kira-kira." Nanti dia tes beberapa kali. Karena kan harus dapat satu formula gitu. Misalnya kita datang, kadang kita bingung lihat menu bang, di sini enaknya apa? Signature Ada gitu. kadang yang Ya. nggak tahu cara bilangnya. Ya. Oh mak, tolong pegasi dong bang. Ya. Padahal hilang kedejihnya. Mandum bang. Mandu banget bang. Jadi balik lagi ke tentang barista tadi deh. Barista disebut sebagai barista ketika dia bekerja di balik bar untuk menyajikan kopi segala macam lah kan, minuman.
secara keilmuan tadi, barista tuh harus mengikuti proses belajar atau sertifikasi baru layak disebut sebagai barista atau kayak mana tuh? eh nggak mesti sertifikasi. Jadi sekarang kan banyak, ada yang dari pemerintah ada, dari swasta ada. Tapi minimal dia belajar aja. Dia belajar, dia cari ilmunya dari pengetahuan, dari dasar gimana yang cara bikin yang betul dan lain-lain lah gitu. Jadi ketika dia bekerja dengan baik di bar, dia layani orang dengan baik, dengan resep yang memang sudah dibikin SOP-nya dan lain, ya itu sudah bisa dibilang barista. Tapi barista bukan orang yang cuma bisa itu nyeduh kopi di mesin langsung, itu bukan hanya itu kan? Karena sebagian yang bikin tuh dia pun nggak tahu apa yang dia bikin. Iya. Jadi dia tekan-tekan, tekan-tekan aja. Sekarang kan elektronik bagus Iya. ya. Dia tekan bubuknya. Sekarang ada tinggal tekan aja. mati sendiri kan. Bubuknya mati sendiri. Dia temping, masukin, tekan tombol keluar air. Tapi dia pun nggak tahu tuh. Itu Gimana sama dengan sapu home, proses itu. kayak cerita si Jack yang kemarin. Jangan nenek rogo bijur. Enggak, kalau gitu cerita orang jual mesin lebih jago. Kalau itu bukan barista, berarti namanya operator mesin. Operator mesin. Iya. Bisa gitu, tapi dia tahu yang ini. Ais masuk frame. Nah, buat ngehinan yang barista, teman-teman barista semua, barista bukan hanya bisa tekan-tekan mesin aja. Ya, kalian harus memahami karakter pelanggan kalian juga. Kalau ini namanya brewer. Nih, Oke. bikin itu brewer. Jadi kita ada Ini ada kalau lombanya juga. kalau yang pakai metode ini nggak disebut barista jadi ya? Lombanya lomba brewer. Oh. Jadi kita sama dengan satu tim sepak bola. Ada striker, ada gelandang, ada back, kiper. Jadi banyak divisi yang memang bukan striker tuh bisa juga jadi back pasti. Ya, tapi nggak maksimal dia. Betul. Karena fokusnya di striker. Gitu juga kiper suruh jadi gelandang bagi-bagi bisa juga dia. Cuma nggak maksimal. Nggak jago. Gitu juga ya, Kalau di kopi hal ya ini, gitu juga. di kopi gitu juga. Ada yang lebih fokus ke sini, ada yang kalau barista tuh dia identik dengan mesin. Dan mesin ada yang kayak misal latihan artis, dia memang senangnya di ini Gambar-gambar. terus juga mixology, signature drink dan lain-lain itu dia senang ngeracik tuh. Jadi nanti basicnya mau dari ini, dia campur bahan ini dan lain-lain lah gitu. Kalau di luar ada campur alkohol kan, cuma kalau kita di Aceh haram ya. Betul. Paling campur limon lah. Nira, hijau. Kopi nira. Berarti istilahnya bukan cuma barista, juga ada brewer kayak tadi. Ya memang. Berarti kayak orang memang main ada. band, Bang, Ya memang ada di perlombakannya. Oh, berarti bisa dibilang setiap perlombaan misalnya detil kayak yang event kemarin latte art throwdown sama iconic drink itu dua divisi yang berbeda berarti ya? Ya, makanya aku kalau di sana ke tim selalu aku bilang ketika dia kerja di coffee shop dia harus bisa semua. Oke. Bisa semua dalam artian kita ikut SOP yang di coffee shop kita kan. Kita udah bikin ya gini. Oke, keluarin gitu. Tapi ketika dia berkompetisi itu beda jauh. Jadi pilih aja kompetisi yang memang fokus kok kemana. Gitu. Jadi jangan main semua lomba manual brew main, lomba mesin main, latihan main, ini main. Terakhir Mandum juara put. Yang sana. Punya lagi atlet coba mendung. Jut bacu-bacu. Biasanya orang yang memang nanti juara-juara itu dia fokus di satu hal biasanya. Ya. Lagi atlet tuh, belum ikut, lompat jauh ikut, Betul. lompat lembing ikut, nyo ikut, J ikut. Nggak ada spesialnya berarti. Betul. Harus fokus di satu aja juga berarti ya? Ya, boleh kalau ini udah khatam, naik lagi. Mau nge-challenge diri ya silakan. Jadi aku mau nanya tentang ini kemarin sedikit. Pas di event yang kita sama-sama ada tuh. Jadi kan waktu iconic drink tuh ada batasan waktu. Ya. Ya kan? 10 menit.
itu apakah menjadi patokan ketika dia bekerja di warkop atau kayak mana tuh? Ya itu kan efisiensi waktu. Hmm. Itu sama halnya dengan misal juri itu customer, dianggapnya customer, oke. dia harus menyajikan 4 cup dengan range waktu ini. Marah nggak customer kalau misal orderannya lama sampai? Betul. Tanya Gitu. undang dah. Gitu. Sedangkan 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 urang hana medat. Ya. Urus si pero ya padahal ya. Gabung juga ro itu. Juga baju. barista di kampus reg. Jadi ketepatan waktu itu perlu. Itu memang semua perlombaan biasanya diaplikasikan ke sehari-hari dia. Oke. Untuk menghadapi customer ya. Karena di kita juga kan ada beberapa istilah, misal gini, barista di coffee shop yang memang dari pagi sampai malam, orangnya baru masuk habis isya, yang pedro, dengan barista yang dari pagi sampai malam rame, pasti perawakannya berbeda. Oh ya. Gaya mainnya berbeda. Betul, Ya, yang hana rame itu kating-tigo. Jadi kurang. Iya. Hana segar nih. Hana segar nih. Kerja he. Jadi beragam. Makanya sekarang ada perlombaan kayak barista tim dan lain itu apalagi itu misal 20 menit harus selesai dalam 20 menu dalam 20 menit ya. Jadi per menu itu 1 menit. Nanti ada yang selesai cuma 15 menit ya. Berarti dan setelah kita cepat, kita harus tepat juga kan? Ya, Dari nggak segi boleh rasa, asal-asalan. nggak boleh ya. asal-asal. Makanya dinilai semua. Kecepatan dinilai, dari rasa dinilai. Kenapa kemarin ketika overtime ada pengurangan waktu. Oke. Dan juga sekedar informasi buat kawan-kawan yang menonton video ini hari ini, ketika kemarin kita sedang di acara yang sama itu, si Jack ada membentuk tim yang lagi ikut battle ya di Banda Aceh, sedang ikut kompetisi di Banda Aceh. Ada tim anak-anak didik lah, kan kategori guru tadi kan. Kawan-kawan. Ya, mudah-mudahan dapat hasil terbaik untuk mereka. Cuman kita yang kayak gitu di Biren tuh kita nggak tahu bang, karena memang nggak ada. Kan apakah kurang? Emang ada. Memang nggak ada. Kayak baru kemarin lah event pertama yang seperti itu kan. Kemarin kan ngobrol misalnya kayak di Banda aktif event-event, kita ada ngobrol sama abang yang dari Medan. Bang Hanafi bisa juga. sebulan 1-2 ada Ya, event. sebulan kayak kemarin dibilang sama dia bulan kemarin aja ada 60-an. Itu biar ini event tuh perlu biar industri ini tetap naik gitu, tetap naik. Jadi bukan malah bersaing ini sama cari uang kita di kopi. Ya. Saingan kita sebenarnya jangan sesama orang cari kopi. Gitu. Kita gimana caranya orang yang nggak minum kopi dengan adanya event dia pasti ngulik kan, pasti belajar dia. Ya, betul tuh. Minimal dia kayak sekarang setelah event dia udah ada satu penambahan menu tuh. Betul. Di kedai kopinya. Kalau nggak muimat nah. Betul. Nah, jadi tujuannya biar baristanya belajar. Ketika dia udah berani tampil, nanti di kedainya juga dia set yang bagus. Orang yang memang nggak minum kopi jadi tertarik. Oh rupanya kopi nggak ngeri ya. Kopi ada bermacam ragam bisa dinikmati ya. Nggak cuma gitu. kopi hitam espresso atau apa gitu kan. Ketika industri ini naik, yang petik hasilnya juga orang di industri ini. Gitu. Jadi jangan ada mindset bahwa nanti ada beberapa owner dan lain-lain biasanya hangkubi barista lu ikut-ikut nah. Meoji talu berarti itu bak kedai lu ngalali urang karena pikir hana mangat juga. Enggak ke situ. Enggak ke situ. Jadi kita berlomba ini memang untuk fun. Jadi ada wadah. Ci bayangkan latihan bola sabi-sabi hana turnamen. Betul. Makanya kejadian di rumah. Anak mau lagi hampi. Nah, jadi ketika barista aja malas-malasan lima dah kayak gaji tu tapi wajar karena aku lomba me hanam sapuana. Makanya betul. Ibiran memang menang kompetisi lagi ambang. Peningkatan SDM barista jadinya. Dia naik, dan juga semarak lah ya. Dan juga berpengaruh kayak tadi ke industri setiap coffee shop atau warkop ya kan. Apapun begitu, Mau nggak mau persaingannya jadi semakin sehat kalau itu disikapi dengan cara yang sehat. kualitasnya pun makin naik. Betul. Mungkin buat rekan-rekan bapak-bapak yang sering buat acara Ya bisa nih dipertimbangkan ya kan. rutin buat acara event apapun itu. Kita banyak kali melahirkan atlet santai. Atlet-atlet lain
Minggu dah. Minggu aku lah sebelumnya juga. Ini minggu ke dah. Mana play Tapi alih santai jak kedai kopi sih kan? Jak kedai kopi ni. Pegat event kopi harus di santai pak kedai kopi. Santai di kedai Beriringan, ah. Ya. Kenapa nggak terpikir itu, ah? Wah. Orang yang kerja di bang, mesti pegang event lagi baruan. Bah halaman awak tu. Tapi pegang nyeduh kopi santai. Baik jalan mana lebih santai. Di luar yang itu dia memat bak event lain. Ya. Jadi ada event hood apa gitu. Gabung aja gitu. Dia ada ini. Menan le jalan santai. Kami proof ya awal ju. Cuma menyana lagi event lagi masa lombanya ini. Orang lebih menarik lomba. Ya, dan yang paling menariknya kalau aku pribadi dari event kemarin yang diselenggarakan sama orang ini, sama SB Premium ya, kita sebutin aja. Semua yang bekerja tuh anak muda. Ya. Semua yang bekerjanya anak muda. Ya. Itu yang paling keren. Jadi orang-orang tua tuh cuman duduk menikmati apa yang mereka sajikan, ya menikmati suasana. Selebihnya memang pure anak-anak muda ini yang bekerja. Itu keren kali orang tuh. Nah, satu pertanyaan dari aku, kita udah bahas jauh nih tentang barista Jack. Untuk saat ini di Aceh, kalau di Banda Aceh, aku juga nggak tahu kan tentang perkembangannya gimana. Barista ini udah bisa jadi pilihan karir nggak? Bisa. Ya, rata-rata kalau coffee shop di Banda Aceh, dia udah mulai jenjang kan. Jadi ketika lamar pertama dia mungkin dianggap magang dulu dengan gaji sekian. Nanti ketika ini itu ada tuh semua. Jenjang karir. Jenjang karir dan gajinya juga udah lumayan ya daripada iwet-iwet. Jadi udah bisa inilah untuk tingkat anak-anak muda yang memang sambilan kuliah atau tamat SMA langsung ke situ bisa. Kalau dia bagus dia naik ke store manager, store manager dia naik ke itu. Karena ownernya juga lihat kan ketika ini si kawan ini berpotensi buka satu cabang lagi suruh kelola aja sama dia. Betul. Tapi kalau misal si baristanya sendiri nggak mau upgrade diri, ogah-ogahan. Ya udah 8 tahun coba barnya terus. Lalu mata yang penting juga pegang kopi gak berek. Baju gaji ra barista tuh. Ya. Sedangkan tadi kayak dibilang banyak di kopi ini banyak. Kayak kita kayak ngeband lah. Betul. Jangan sampai cuman jadi sebagai pilihan karir untuk main aman istilahnya. Nggak maju. Ya. Terus si barista ini sendiri nih, karena kan ada datang pelanggan gitu kan yang nggak paham, kayak cerita tadi, targetnya biar semua orang tahu gimana kopi itu nggak harus ini itu. Barista ini wajib nggak mengedukasi pelanggan atau dia hanya harus memenuhi harapan pelanggan? Makanya sekarang kan ada sistem order here. Tujuannya biar ada obrolan antara si customernya dengan si barista. Jadi customernya udah keluarin uang, minimal kamu tahu apa yang masuk ke tubuhmu nanti. Kurang lebih seperti itu. Makanya dia bisa tanya ini apa aja ya? Pakai strawberry bu, misalnya gitu. Oh strawberry-nya sirup atau buah asli ya? Gitu. Jadi kan dia minimal tahu. Gitu. Dan si barista juga lebih mengenal si customernya. Gitu. Contoh kayak kopi. Ada beragam proses. Saya maunya yang gini, cocoknya yang proses mana tuh ya? Gitu. Jadi lama-lama dia memang jadinya nanti customer yang smart, yang ini itu yang kita perlukan di industri. Jangan nanti kan sekarang dulu lah berapa tahun yang lalu Asaija sanger 12 mili susu. 12 gram susu, 15 gram. Nya tutudanya hanya itu pudika sapi, carnation, omela. Itu aja udah beda dari rasa susu. Belum ngomong biji kopi. Biji kopi karena hijab ya Aceh Timu. Di request sebenarnya Aceh 15 gram susu. Alah ada kepegah lagi dia Aceh Timu. Kopi dari jadi kan hal-hal kayak gitu bukan salah si customernya. Berarti nggak ada edukasi yang sampai turun ke customer gitu. Jadi setiap coffee shop itu punya karakter masing-masing. Request mungkin bisa, baristanya bisa bikin mungkin sesuai request itu. Terkadang mereka nggak mungkin bikin karena apa? Dia ada SOP-nya di coffee shop dia bekerja.
Kira-kira gitu. Oke. Ini kita misalnya aku mau tanya di luar ini lah. Di luar konteks. Setuju atau nggak setuju ini mungkin nih. 3 tahun 4 tahun terakhir nih maksudnya jadi salah satu pekerjaan favorit lah, apalagi bagi mahasiswa barista nih. Apa abang setuju karena ada film filosofi kopi itu Berefek ke Impact-nya ke profesi barista nih? Bisa jadi. bisa jadi ya. Bisa jadi. Karena aku lihat kayak gitu kan. Ya, karena sebagian juga tampilannya kayak band gitu ya kan. Kayak topi. Bisa jadi. Nonton film slang tiba-tiba jadi bim-bim. Jadi, Gue nggak bisa gitu. Itu di umur segitu kita memang lagi Lucu-lucunya. kayak gitu. Ya. Makanya nanti ketika dia sudah terjun ke barista, dia tahu, waduh, rupanya barista gak cuma bikin kopi ya, kita nggak harus ngepel juga, kita harus bersihin ini, nyuci ini. Cara mengapa? Baru yang kuat mental bertahan, yang nggak kuat ya mundur. Mungkin gitu. di situ yang nggak Jadi kuat nanti- nggak bertahan lama. Jadi barista tuh gak serta-merta yang dicontoh di film dan Betul, lain-lain betul, gitu. betul. Masih banyak hal di belakang itu yang memang harus dipelajari. Kalau secara perkembangan SDM ya Jack, di Banda Aceh, mungkin di Biren, si Jack ada lihat lah beberapa coffee shop atau warkop secara SDM baristanya. Perkembangannya sekarang nih kayak mana nih? Pesat, Sangat pesat sekali ya? pesat. Rame. Jadi hampir kemarin kalau nggak salah, abang ada dengar juga yang Iya, ada iya. coffee shop yang nggak cukup orang, nggak cukup pekerjanya. Iya. Padahal nyetak barista itu sekarang nyetak untuk orang kerja di coffee shop tuh rame, tapi bisa nggak cukup. Padahal cuma 1 orang kemarin kurang ya. Nyari Karena- barista cadangan susah banget. Susah. Jadi memang sangat menjanjikan profesi itu. Nah, di Banda tuh bentar-bentar baru, Ya. bentar-bentar. Titiknya, nah di bulan 3 pasti naik baru sang. Betul. Dan ini kita udah mau masuk. Cewek pun rame kan? Ya. Cewek udah terjun ke dunia. Ya, kemarin juga ada barista cewek tuh yang paginya kami panggil Dinda, siangnya kami baru tahu namanya. Rupanya Nisa namanya. Thank you Dek Nisa. Jadi kita udah mau masuk akhir sesi nih kan. Jack udah banyak lah kita bilang prestasi dan capaian karena kopi. Ya. Secara nggak langsung kita bahasnya gitu aja kita bilang ya kan. Jadi udah pernah jadi barista, peserta kompetisi juga udah pernah kayak adik-adik yang kemarin. Sekarang dia udah jadi juri kompetisi. Udah bertambah ya kan. Pasti prosesnya banyak. Pernah jadi duta kopi tadi kan brand ambassador. Oh ya. Beda. Juga pernah sekarang coffee consultant dan mengelola tempat roasting atau roastery. Dari semua itu pengalaman yang paling menarik. Beda-beda tantangannya, beda-beda menariknya. Jadi pertama kali aku jadi tim bar. Itu head bar aku sekarang di Australia, ngebar. Ya, setelah dari tim bar dia keluar, dipilih lah dari tim bar ada 3-4 orang. Kebetulan aku ditunjuk jadi head bar. Ketika jadi udah head bar, aku jadi owner yang tadi tuh kopi botolan. Owner pernah, habis itu kalah berdua juga jadi owner. Terus manajer juga pernah. Jadi beda-beda tingkat kesulitan sebenarnya. Tapi kalau kita mau jujur-jujur, paling enak tuh tim bar atau head bar. Kenapa tuh? Karena yang kita urus cuma itu kan. Cuma ruang lingkup kita gaji memang udah ditunjuk gaji berapa. Gaji udah sekian dan lain-lain. Cuman kalau misal ngobrol untuk upgrade diri, ya harusnya lebih. Kok bisa kelola coffee shop sendiri yang memang gimana yang kita suka, kira-kira gitu. Kalau untuk ikut-ikut kompetisi itu, abang udah mulai nggak aktif lagi itu sampai tahun berapa kira-kira? Tahun lalu. Tahun lalu masih main. Oh, tahun lalu masih main? Masih main. Di Banda? Benar. Berarti berarti itu udah buat ngejuri juga udah tuh? Nah, aku kebetulan kalau ngejuri itu cuman mau di event yang fun.
Fun dalam artian bukan kompetisi nasional, bukan kompetisi yang dari pemerintahan dan lain. Jadi ya memang ulang tahun coffee shop atau sesama barista dan lain. Karena kalau ke event yang memang terlalu serius, memang semua event wajib serius. Tapi ini event dalam ranah besar. Kalau aku pribadi mungkin belum pantas untuk jadi juri di situ karena kasihan pesertanya. Jadi peserta udah ngulik sekian sama timnya, berapa dia habis uang, berapa dia habisin waktu untuk ngulik satu seduhan misalnya gitu. Ketika kita nilai, misal dia nyebut ada beberapa flavor yang memang nggak terbiasa kita makan. Misal gini contoh, abang dari lahir belum pernah makan coklat sampai sekarang. Ketika dia nyebut coklat, nggak mungkin abang tulis di form penilaian juri itu coklat. Dia sebut coklat, nggak ada kok coklat, udah aku cari nggak ada. Gimana? Jadi itu bukan salah dia, coklat itu ada. Salah di jurinya, kenapa lidah kau nggak terdetek itu coklat gitu. Berarti pengalaman rasa kau tuh masih kurang. Atau beberapa orang pengalaman rasanya banyak, tapi memori rasanya yang kurang. Jadi kayak kita makan rambutan atau leci dan lain. Ketika diaplikasikan ke air, dia kan lebih ke sensasi keluar sensasi leci dan lain. Dia ingat kita nggak asing aku nih manis kayak gini, nggak asing. Tapi kita nggak bisa nyebut itu manis atau asam apa gitu. Itu contoh tadi coklat. Tapi ketika kompetisi nasional dan lain itu luar biasa. Kopi luar negeri atau apa yang memang beberapa buah tuh nama pun mungkin kita baru dengar. Gimana mau kita bayangin taste-nya? Kira-kira gitu. Itu butuh tanggung jawab yang besar untuk ke situ. Tapi kalau misal event fun, apalagi bahannya disiapkan sama panitia. Ketika disiapkan sama panitia, jurinya kan nanti boleh icip dulu. Jadi minimal dia udah tahu. Gitu. Pas peserta bikin, enggak kok kayak tadi. Jadi lebih berani kita. Betul. Berarti favori ambang kan juri ji emang ada sertifikat sendiri. Dan lidah juga ngeri-ngeri bang untuk merasa bang. Asuransi itu. Emang sering latihan silat lidah. Silat lidah. Bang, boleh nggak kita seduh sekali lagi? Boleh lah. Boleh Maka aja. aku pengen maksudnya. Ini ambil itu ya. Nih, sekalian panasin. Jadi kemarin kan ada cerita tuh waktu kita masih di pas siang kemarin nyeduh untuk Pangdam. Dan beberapa pembesar beberapa instansi lah ya. Orang-orang besar lah kita bilang. Aku nyebutnya tadi Pangdam. Pangdam. Nggak, ini by the way aku nggak ngerti, biar aja ini kayak gini. Tekan tombol timer. Itu ya, naikin suhunya, tekan tambah tuh. Jadi berapa bang? 93. Udah. Kunci, udah ada hijau, ada merah, ada hijau kan? Atau aku keluar hijau. Ya. Udah. Jalan nggak? Kira-kira naik nggak dia? Naik. Iya. Sip. Tadi kita balik lagi nih. Kita balik lagi. Duduk dulu, coba sedikit kau. Tadi kita tanya sedikit. Kemarin ada ngobrol kita tentang si Jack nyeduh di rumah Pangdam. Ya. Petinggi. Selebihnya aku nggak usah jelasin lagi siapa-siapa aja. Kok bisa sampai dipanggil sama mereka? Itu tadi, kopi itu luas jangkauannya, ruang lingkupnya luas. Jadi siapa aja yang minum? Ada beberapa orang dia suka di hidang, atau dia ada kepentingan mau menaikkan nilai jual Acehnya dan lain. Jadi ketika tamu dari luar, Aceh kan salah satu selain kopi. ganja kopi ya. Betul. Itu bawah tanah. Kira-kira gitulah. Kalau sekarang tambah lagi Jack, penghasil Rohingya. jadi kira-kira gitu. Jadi ada beberapa kayak pejabat, dia mau menjamu rekanan dia dari luar atau apa. Dia pengen menunjukkan bahwa kopi ini kopi Aceh nih. Gitu. Jadi dia maunya diseduh juga sama yang menurut dia mungkin yang paling cocok. Dia nyeduhnya tanggung jawab nih. Gitu minimal gitu. Jadi by call. Beda mungkin dengan kopi yang udah ada dalam
cup kayak ini bang di atas meja dengan ada orang seduhnya langsung. Betul. Itu dia tamunya merasa dihargai. Biasanya itu setelah obrolannya udah selesai, deal-dealan kontraknya udah selesai dan lain-lain. Santai-santai. Santai. Ada yang suka karaoke, ada yang suka modelan dijamu gini. Biasanya kalau jamu gini ada durian dia gitu. Biasanya gitu. Berarti kan mesti mana bang? Mungkin misalkan dari biji mentang biji paling good bang, biji dari Aceh kan. Jadi juga biji macam. Ada kerja le jame tamu-tamu luar. Ini kayak kopi saset juga ini. Padahal bibi emang dari kepi kada kebo. Dan emang tunjukkan emang orang profesional. Ya. Dan kami alatnya lengkap. Jadi dari biji untuk alat grindernya ada, untuk ini ada, untuk ini ada. Jadi dia nggak capek nyari-nyari lagi. Spesifik semuanya. Jadi kita ada. Dah, ini juga jadi sedikit apa? Istilahnya Taruh Ini ini. bang. Sini, Bang. Ambil nih. Ini istilahnya jadi sedikit bayangan nih buat kalian yang baru mulai jadi barista atau udah lama. Bukan nggak mungkin kalian akan mengalami seperti yang pernah dialami si Jack nih. Nah, ya mungkin minimal nanti kalian dari tingkat paling kecil dipanggil untuk nyeduh di rumah Pak Kecil. Nggak ada ditambahin lagi airnya ya. Atau di rumah Tengku Imum lah, ya kan? Kurang ya. Jadi ini Jack sambil kita tutup Ya, ini. santai aja nih ya. Ya kan? Tuh Bang Sultan tadi. Iya. Satu pertanyaan pamungkas, Bambang. Sekarang udah cukup banyak lah, ya kan? Yang udah si Jack lewatin dengan kopi ini. Kedepannya visi dan misinya apa lagi, Jack? Masih bersangkut dengan kopi juga atau ada pengembangan di project lain? Walaupun pengembangan mungkin masih di seputar kopi. Masih seputar Nggak kopi. penting setir, Nggak, tetap di sini. Anak balik lomba bola Ali. tapi lo masih aktif. Aktif. Jadi main bola. dengan party lagi borsa lawan manajemen Persiraja mandang lah. Ya, oke. Berarti bisa kita ambil kesimpulan kok emang sangat mencintai dunia ini ya? Ya, minimal ketika itu menghasilkan ya kita harus mencintai pasti. Betul. Karena harus dengan hati. Ya. Biar ada tanggung jawab ya. Ya, dan ada tanggung jawab juga. Ya, baiklah kawan-kawan Cang Panah yang ada dimanapun yang menonton episode kali ini. Terima kasih sudah menonton episode Mungkin ini. buat teman-teman semua yang mau merasakan kopi dari Barza bisa pergi ke Bertaut Space. Bertaut Di- Space. Alamatnya di mana, Jack? Di Gampung Pineng, Banda Aceh. di Kampung Pinang, Juga Banda Aceh. nanti kalian bisa lihat di Instagramnya Bertaut Space juga ya. Ya. Kalau mau mesan nggak apa-apa ya promosi. Boleh, silakan. Bukan, Bang. Kalau mau mesan bijinya atau apa juga boleh di DM atau apa nanti kita kirimkan. Boleh lewat Bertaut Space atau Ya. lewat Instagram pribadinya. Nanti kita kirimkan katalognya, tinggal pilih aja. Nanti Mau mana. kita tempel lah Instagramnya. Ini bang, untuk merasakan sensasi ngopi yang lebih ini lagi bang, boleh ke Bertaut. Betul. Terima kasih kawan-kawan yang sudah menonton. Jangan lupa follow Instagram kami. Kami baru buat Instagram by the way. Ya, Cang Panah Media. Cang Panah Media, TikTok Cang Panah Media, YouTube juga Cang Panah Media. Jangan lupa berlangganan teman-teman Ya. semua. Rumah berlangganan. Ya, terima kasih. Berlangganan, subscribe. Subscribe. Terima kasih buat kalian semua dan juga buat Bang Bang Dul. Reza Terima kasih juga tentunya. buat Jack. Yup, siap. Udah. Yuk. Mau sini Bang. Pulang kampung. Pulang kampung kebetulan kita culik malam. Iya. Terima kasih buat kalian semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang masa Teja Haji Ubud. Apa nama ni? Pepper je. Oh, Betul. nah yang Pepper slow, nah yang nyoji. Yang dia cerita, uronyo Nyo yang slow sih. uronyo seduh sih Tengah kalau pinggir. tentelu. Yang itu pindah yang slow sih. Oh, ini Kertas yang nih. ngaruh nih. Enggak, bukannya merek nih, maksudnya bukan Nggak, yang ini. maksudnya ini yang ngaruh juga. Ngaruh ulir-ulirnya tuh. Ulir-ulir lain nanti ada yang lubang cuma segini. Yang nyonya Jio. Kertas yang slow sih, kebayangkan dripper slow, kertas slow. Lusa belum kena jika. Enggak, karena tumpahnya nggak kayak gini, Bang. Roji lagi ronyo baru ada impus nah. Udah play udah 5 laman nabi. Iya. Tapi punya malaria apakah ya? Bah, mana dia, Pak? Malaria apakah?
Langsung malam heboh itu. Ya, nah. Sedap sekali ya. Oke. Ya, kalian mungkin Alhamdulillah. ketika melihat ini juga kalian bisa merasakan aroma-aroma yang muncul ini ya. Aroma aja gede. Jadi Bang Lee. pakan Mbak Ujung ini pakai di Butaya nih, Jack. Kebiasaan mungkin. Itu biasa. Nggak ada faktor alasan khusus tuh. Kalau dulu mikirnya biar dia tercampur antara yang kita stop di menit awal, Sama yang yang terakhir. kedua, yang ketiga, jadi ngeblend gitu. Padahal setelah aku pikir-pikir kayaknya ngeblend sendiri ya kalau jatuh. Karena dia tetap ngetes. Ya. Tapi Bang, kadang kan ada Pak Jawa-Jawa muno, Pak mencampur mendung, Pak. Dan ada beberapa juga kita pengennya suhunya lebih Merata. drop, lebih turun. Oh, Ini kan masih kepanasan, jadi dengan gini mungkin Oh iya betul Agak betul turun sedikit. Lagi tekan tayub lah. Betul, betul. Kenapa harus kayak gini dah? Nah, itu ada alasannya. Cuma aku nggak tahu alasannya kemarin. Ada kemarin ada kita bahas juga nih. Kenapa? Nah, mungkin nanti Bang di episode nanti waktu kita ke bertahun nanti. Betul, betul, betul. Kapan mau? Nantilah kapan-kapan waktu. Tunggu ada waktu. Kalau ada waktu. Betul betul. Ya, ya. Jadi kita main-main ke Banda, ke museum tsunami nih Bang. Ke mana lagi? Ke Lampu. Ke Lele. Iya, 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 iya. Asik kali kan? Kameramen butuh minum juga kayaknya. yang ini lebih padat ya. Hmm. Nggak ada timbangan, Pak. Iya, iya. Jadi, Nah, kira-kira gitulah. Kalau misal kita nggak pakai scale, karena ada juga Berubah, dia saya yakin mandang kupingnya mangat yang penting feeling. Ya, kau dah. Ya pikirnya dukun. Makanya kadang lagi awak joki-joki saringan, kadang emang awak je kada takaran daripada di bawah tendo, ada te kue, Bawaan kue tak. lu. Bawaan tangan udah tuh ya. Hmm. Kalau itu mungkin ada beberapa campuran. Kayak misal waktu di Sangrai campur Pinang, campur Ya, yang lain. Nah, ya, gitu. Jagung. Cuma kalau kita ngobrol di Arabica, itu semua kan nggak ada campur apa-apa. Pure kopi. Pure yang keluar tuh memang karakter dari kopi tersebut, gitu. Jadi memang sangat sensitif. Jadi harus diukur. ya, ya, ya. Nggak diukur nggak apa-apa kalau kita minum gini. Tapi kalau kita jualan, Ya, ya. kita lagi main loteri, urunya beda. Beda Yang dong. pasti kopi malam ini sangat spesial teman-teman semua. Betul, betul. Biji yang hampir punah diseduh dengan orang yang spesial. Harga pun mahal ya. Ya. Paham. Oke, mantap. Terima kasih. Nih buat aku. Chẳng phát á, mà cái ta lư.